tim dengan nilai perolehan tertinggi dengan tim Kapten Risma. Selamat masuk ke babak selanjutnya dan ketiga tim silakan meninggalkan arena. Selamat datang di babak final Misteri Match. Selamat untuk satu tim yang tersisa. Peraturan dalam game ini adalah setiap anggota tim akan bersaing secara individu dan hanya akan ada satu pemenang yang tersisa pada akhir babak ini. Setiap peserta akan diberikan soal secara bertahap. Setiap soal harus dijawab dalam waktu maksimal 10 menit. Peserta diperkenankan menggunakan kertas yang telah disediakan. Selamat berjuang menjadi Best of X. Ronde pertama, matematika, kecerdasan, ketepatan, dan kecepatan. Pertanyaan pertama, berdasarkan data Kementerian Keuangan per Januari 2024, utang Indonesia mencapai 8.253,09 triliun. Sementara itu, menurut data APBN, pendapatan Indonesia pada tahun 2024 ditargetkan senilai 2.802,3 triliun di tahun yang sama. Belanja pemerintah pusat dialokasikan sebanyak 2.467,6 triliun. Pertanyaannya, apabila Indonesia dapat mencapai target penerimaan pendapatan dari tahun ke tahun secara stagnan dengan alokasi pembelanjaan yang sama, berapa lama Indonesia mampu melunasi utang jika setiap tahunnya mengalami kenaikan nilai utang sebesar 2,75% akibat inflasi dan mengabaikan variabel bunga utang negara? Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Tiga tahun. Jawaban salah. Waktu untuk menjawab tinggal 4 menit. Risma, silakan menjawab. 5 tahun. 5 tahun. Jawaban salah. Nurul, silakan menjawab. 30 tahun. Jawaban salah. Waktu selesai. Jawabannya 25,1 tahun.
Pertanyaan kedua. Berdasarkan analisis tematik APBN oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022, disebutkan bahwa sebesar 80% kedelai Indonesia berasal dari impor setiap tahunnya. Neraca perdagangan kedelai selalu defisit. Rata-rata impor Indonesia mencapai 2 juta sampai 2,5 juta ton per tahun. Indonesia dalam 5 tahun terakhir hanya mampu mencukupi kebutuhan kedelai dari produksi sendiri sebesar 9,15% dari total kebutuhan. Laju pertumbuhan produksi dalam negeri 5 tahun terakhir cenderung menurun 15,54% per tahun. Pemerintah berkomitmen menjaga harga maksimum kedelai impor di tingkat pengrajin tahu dan tempe senilai 9.900 per kilo, sehingga harga tahu masih terus stabil di kisaran 650 per potong dan harga tempe di kisaran 16.000 per kilo. Namun, menurut Bank Indonesia, setiap tahun kita mengalami inflasi 2,75%. Pertanyaannya, apabila di tahun 2023 petani bisa membeli kedelai dengan harga 9.900 per kilo, berapa dana yang harus digelontorkan oleh pengrajin tempe dan tahu di tahun 2045 apabila Indonesia selalu mengimpor kedelai dan tidak bisa menjaga harga maksimum akibat inflasi? Nyerah. Pak Rinto, menyerah, aku mana? Jawaban salah. Risma, silakan menjawab. Menyerah juga. Jawaban salah. Bisa menjaga harga maksimum. Berarti kan rupiah ya? Berarti kan rupiah ya? Dipakai berarti kan rupiah ya? Variabel lah kayak penghitungnya. Betul Pak. Nurul, silakan menjawab. Paling 16.000, paling 16.000. Jawaban salah. Waktu habis. Jawabannya, harga kedelai di tahun 2045 akan menjadi sekitar 17.981,90 per kilo akibat inflasi tahunan sebesar 2,75%. Pertanyaan terakhir. Pasangan Prabowo Gibran dalam masa kampanye mengatakan
bahwa untuk program makan siang gratis akan disiapkan dana senilai 25.000 per porsi. Namun, anggaran turun setelah paslon ini terpilih menjadi 15.000 per porsi. Baru-baru ini dikabarkan bahwa Prabowo akan memangkas dana menjadi 7.500 per porsi. Para X harus merinci anggaran senilai 7.500 per porsi sehingga menjadi makanan 4 sehat 5 sempurna dalam waktu 5 menit. Waktu dimulai. Risma, silakan menjawab. Ini disebutkan harganya ya. Nasinya 1.000. Terus telurnya seharga 3.000. Kemudian buahnya melon seharga 1.000. Kemudian susu 2.000 sama sayurnya kangkung 500. Jawaban salah. Coba ya. Pak Rinto, silakan menjawab. Nasi 1.500, sayur 1.000, telur 2.000, tempe tahu 1.000, susu kedelai 1.500. Jawaban kurang tepat. Kalau buaya, tidak cukup, Rek. Jawabannya tidak cukup. Jawaban benar. Game berakhir. Selamat kepada Pak Rinto yang telah menjadi Best of X dalam game ini. Mohon maaf kepada peserta yang gagal. Sebuah kekalahan mungkin disebabkan oleh 1% kegagalan, tapi kekalahan total terjadi saat Anda memutuskan untuk mengakhiri langkah dan tak mau belajar dari kekalahan itu. Kami, Partai X, pamit.
persilakan kepada seluruh peserta naik ke atas panggung. Seluruh peserta silakan naik ke atas panggung. Silakan, kami persilakan untuk mendokumentasikan. Dan juga kami undang, kami persilahkan kepada seluruh karyawan yang telah hadir untuk merapat ke panggung melakukan sesi foto dokumentasi. Cek. Para X, terima kasih. Kami Partai X pamit. Got me